Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tashakkuran ila Allah ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamali wa midalan awamiri. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa 'ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas, menerangkan kisah Khawlah binti Salabah. Kisah ini banyak diambil dari kitab-kitab tasawuf maupun kitab fikih. Khawlah binti Salabah adalah istri Aus bin Samit. Lelaki itu lebih tua usianya dibandingkan dirinya. Perangainya kasar dan suka menampar. Jika terjadi sedikit perselisihan, suatu ketika Khawlah minta sesuatu yang sebenarnya tidaklah terlalu berarti baginya, namun terjadilah pertengkaran hingga Aus bin Samit mengata-ngatai dirinya. Khawlah, sungguh engkau sudah seperti punggung ibuku. Setelah berkata begitu, lelaki tersebut meninggalkan Khawlah dan pergi ke kaumnya, ke kerabatnya. Kata kau seperti punggung ibuku adalah adat orang Arab jahiliyah yang bermakna penghinaan dan menyebabkan jatuhnya talak. Maka kalau di dalam ilmu fikih tidak boleh seseorang suami mengatakan atau kamu itu punggungnya seperti punggung ibuku, berarti sama saja jatuh talak satu. Hati-hati. Atau bercanda misalnya, kalau punya istri, kamu saya cerai, berarti sudah jatuh talak satu. Hati-hati. Makanya kalau bercanda sama istri, besok-besok kalau kita semua udah nikah, hati-hati. Suatu ketika suaminya datang menemui dan meraihnya kembali, namun Khawlah menolak. Tidak, demi jiwaku yang ada di tangan, aku tidak akan aku biarkan kau menjamah tubuhku. Setelah kau katakan itu sebelum sampai ada hukum Allah dan Rasulnya atas berita yang menimpa kita ini. Khawlah lari ke rumah tetangganya dan meminjam baju, lalu pergi menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan perkara suaminya itu. Ia bercerita tentang sejujur-jujurnya kepada Rasulullah SAW. Wahai Khawlah, suamimu itu bukan anak pamanmu sendiri, maka sayangilah dia. Rasulullah SAW menasihati. Namun Khawlah sama sekali tidak mau beranjak dari tempat Rasulullah SAW. Ia tak akan pergi sebelum ada ayat yang menegaskan dan menjelaskan hukum tentang permasalahannya. Ya Khawlah, Allah telah menurunkan ayat atas dirimu dan suamimu, yaitu surat Al-Mujadalah, ujar Rasulullah SAW. Sesaat setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat yang dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma ummatihim in ummatum illa waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli
wa innallaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Jadi ayat ini kalau dalam kitab tafsir Quran menerangkan ayat yang diturunkan untuk menjawab pertanyaan Khawlah binti Salabah. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat orang-orang yang beridah istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiada istri mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menjihad istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran surat Al-Mujadalah ayat 1-4. Wallahu a'lam bimuradihi. Rasulullah SAW berkata kepada Khawlah, suruhlah dia membebaskan seorang budak. Wahai Rasul, bagaimana mungkin sedangkan dia tidak lagi mempunyai apa-apa, kata Khawlah. Jika demikian, suruhlah suamimu itu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, pinta Rasulullah SAW. Khawlah terdiam. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, atau suruhlah dia memberi makan 60 orang miskin. Dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk melakukan hal itu, jawab Khawlah. Jika demikian, aku akan membantunya dengan beberapa tangkai kurma, kata Rasulullah. Tampaknya Khawlah berbunga-bunga mendengar kata Rasulullah, sebab sebenarnya ia tidak menginginkan perceraian. Ia tidak ingin ditinggalkan suaminya karena anak-anaknya banyak dan ia masih belum sanggup menghidupi mereka. Hanya saja karena suaminya sudah berkata demikian, sehingga ia mengharap ada hukum yang jelas untuk dirinya dan suaminya. Aku pun akan membantunya, jawab Khawlah. Kau memang wanita yang sangat baik dan bijaksana. Sekarang bawalah ini untuk bersedekah dan layanilah suamimu dengan baik, ujar Rasulullah SAW sambil menyerahkan beberapa tangkai kurma. Ada riwayat lain yang menerangkan bahwa sebelum turun ayat tersebut di atas, Rasulullah SAW berpendapat, kurasa Khawlah telah dirampkan untuknya. Khawlah menjadi sangat sedih karena sejatinya ia tak mau ditinggalkan suaminya. Meskipun berangkai kasar, ia tetap memohon agar Rasulullah SAW memberikan jalan keluar yang terbaik. Wahai Rasul, kami mempunyai banyak anak. Jika terpisah dengan suamiku dan mereka di bawah asuhannya, pasti kami akan kehilangan mereka. Jikapun aku pelihara, mereka akan kelaparan. Ini adalah bukti bahwa Khawlah adalah ibu yang baik. Ia berat berpisah dengan anak-anaknya yang masih kecil. Di sisi lain, ia memang tidak menyukai perengai suaminya, namun demi anak-anak mereka, Khawlah ingin mempertahankan rumah tangganya. Khawlah kemudian mengangkat tangan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inni asku ilaika, ya Allah, aku mengadukan permasalahanku kepadamu. Kaulah memang wanita yang beriman, ia adalah ibu yang penyayang terhadap anak-anaknya dan bijaksana terhadap suaminya. Melalui doa dan air mata yang dipanjatkan kepada Allah, akhirnya rumah tangganya yang retak kembali utuh. Ia bisa kembali memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran yang manfaat kepada kita semua. Jangan mudah mengucapkan lisan kita kepada istri kita dengan kata-kata punggung kamu seperti punggung ibuku. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qol wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.